Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan kembali terus kita membahas kitab Tuhfatus Saniyah secara ilmiah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Pada pekan yang lalu, materi yang sudah kita bahas yaitu mengenai al-mubtada wal khabar, ya, tentang penjelasan definisi mubtada, juga penjelasan dan definisi dari khabar serta contoh-contohnya. Insyaallah di pertemuan di al-mubtada, ya, masih di mubtada yang di sini dibagi menjadi dua macam. Baik, Anda lanjutkan. Biasanya ya yang kita ketahui di pertemuan kita sebelumnya, mubtada dan khobar ini harus ada kesesuaian antara mufrad, kemudian mufannanya, kemudian jamaknya begitu. Bukan, tetapi di sini ada semacam ketidaksesuaian. Di sini mubtadanya ini adalah mufrad, ya, sedangkan bentuk khobarnya ini, ya, ini bentuknya adalah musanna. Ya. Kenapa ini boleh? Ya? Karena di sini mubtadanya, ya, mubtada ini adalah ada al-jinsiyahnya, ada al-jinsiyah, sehingga tidak masalah begitu. Ini antara mubtada dan khabarnya tidak sesuai. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ya. Di mubtada ini ada dua macam, ada yang zahir dan ada yang dhamir. Ya. Ini kalau istilah ulama Kufah ini pakainya mudmar, kalau istilah ulama Basrah pakainya dhamir. Baik. Qala, ya, Imam Ibnu Ajurru mengatakan al-mubtada'u qismani, mubtada' itu terbagi menjadi dua, zahir dan mudmar. Adapun yang zahir sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan yang dhamir ini ada 12 macam. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sebagaimana contoh di sini, ya, ana qaimun. Di sini ana ini adalah kata ganti. Kemudian nahnu ini juga kata ganti. Dan yang semisalnya. Kemudian syarih menjelaskan yang qasimu al-mubtada'u ila qismaini. Mubtada' terbagi jadi dua, yang pertama zahir, yang kedua adalah dhamir, dan penjelasannya sudah dijelaskan di bab fa'il. Wa qad sabaqa fi babil fa'ili ta'rifu kullin min adh-dhahiri wal mudmari. Kemudian pensyarah memberikan contoh untuk masing-masing kata ganti tadi, ya, masing-masing mubtada yang dengan dhamir dan isim dhamir. Contohnya yang pertama adalah Muhammadun Rasulullahi. Muhammad di sini adalah isim zahir. Ya. Jadi isim zahir ini adalah bisa kita gantikan dengan nama, ya. Di sini adalah isim alam. Kemudian Aisyatu ummul mu'minina. Maka di sini Aisyah ini juga adalah mubtada yang dengan isim zahir. Sedangkan khobarnya di sini bentuknya syibhul jumlah, ya. Syibhul jumlah semua ini. Dia adalah bentuk mudhaf ilaih. Ya. Rasulun, kemudian diidhofahkan dengan Allah, jadi Rasulullah. Di sini ummun, ya, disambungkan dengan al-mu'minun aslinya. Maka di sini isim yang kedua maka dibaca majrur. Gitu. Ini adalah keduanya mudhaf
mudhof ilaih. Namanya susunan mudhof ilaih atau apa? Atau idhofah. Atau susunan idhofah. Baik. Nah, ini contoh yang pertama ya. Al-awwalu ana lil mutakallimi al-wahidi. Untuk orang pertama, kata ganti untuk orang pertama. Ana Abdullahi, aku adalah hamba Allah. Kita perlu jelaskan ya, sudah jelas. Wasani, contoh yang kedua adalah nahnu. Ini lil mutakallimi al-muta'addidi awil wahidi al-mu'azzimi nafsi. Awil mu'azzimi nafsahu. Yang mana yang kedua ini adalah nahnu. Untuk kata ganti orang pertama jamak ya, lebih dari satu orang, atau dia akan memuliakan dirinya. Jadi kita bisa menggunakan kata ganti orang kedua, orang pertama, tapi jamak untuk mengagungkan dirinya atau memuliakan dirinya. Contohnya Allah, nahnu aqrabu misalnya. Nahnu a'lamu misalnya. Allah biasa menggunakan kata kami. Contohnya nahnu qa'imuna. Kami berdiri. Ada beberapa orang yang berdiri, kemudian menggunakan kata ganti nahnu. Wasal itu yang ketiga, anta. Ini adalah lil mukhatab. Lil mukhatabi al-mufradi al-mudzakkar. Untuk kata ganti orang kedua ya, mufrad ya, single satu orang, dan mudzakkar itu laki-laki. Contohnya kamu, anta isim fahimun. Kamu adalah orang yang paham. Warabi'u yang keempat, yaitu anti. Min mukhatabati al-mufradati al-mu'annasati. Untuk orang kedua satu ya, dan perempuan. Anti muti'atun. Kamu adalah orang yang taat. Kalau perempuan di sini, kamu adalah seorang wanita yang muti'ah, yaitu orang yang taat. Wal khamisu yang kelima, antuma, yaitu kata ganti orang lil mukhatabaini, orang yang kedua ya, dua orang ya, baik muzakkara ini laki-laki, karena au muannasaka ini bisa juga untuk berlaku untuk perempuan. Antuma qa'imani, kamu berdua laki-laki ya, telah berdiri. Mana yang di sini menunjukkan laki-laki ya? Khobarnya ini. Khobarnya ini menunjukkan dia laki-laki. Nah, kalau yang di sini antuma qa'imatani, ya, berarti antumanya ini adalah dua orang perempuan, karena di sini khobarnya perempuan. Berikutnya yang ke-6 ya. Wasadisu antum. Jam'il dzukuri al-mukhatabina, untuk jamak mudzakkar orang kedua. Jadi orang yang diajak bicara itu adalah jamak dan laki-laki. Contohnya antum qa'imuna, kalian semua adalah orang yang berdiri. Antum semua berdiri. Ya, qa'imuna. Wasabi'u yang ke-7. Antunna li jam'il inatil mukhatabati, untuk jamak muannas orang kedua yang diajak bicara. Contohnya antunna qa'imatun, yang berdiri semuanya adalah perempuan. Ini kamu semua perempuan ya, berdiri. Kemudian nomor 8, wasaminu huwa lil mufradil ghaibil mudzakkari, yaitu untuk orang ketiga. Dua ini untuk orang ketiga yang dibicarakan, yang dia ghaib, tidak ada ya.
Itu di sini laki-laki. Contohnya huwa qa'imun biwajibihi. Dia laki-laki mengerjakan wajibihi, yaitu tugasnya. Jadi huwa ini adalah mubtada'nya, ya orang ketiga. Qa'imun biwajibihi ini adalah khabarnya. Wattasi'u yang ke-9. Iya, lil mufradati al-mu'annatsati al-ghaibati. Ya, perempuan ini satu orang perempuan dan ghaib. Jadi kalau yang huwa tadi yang dibicarakan laki-laki, yang sekarang yang dibicarakan adalah perempuan. Dia musafiratun, dia perempuan melakukan safar atau melakukan bepergian jauh, dia bepergian jauh. Yang ke-10 wal ashir, apa ini, huma, ya, lil musanna al ghaib mutlaqan. Huma ini bagi musanna al ghaibi mutlaqan. Kata ganti orang kedua, orang ketiga, ya, ghaib orang ketiga, untuk dua orang laki-laki maupun perempuan. Ya. Mudzakkaran kana au mu'annatsan. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk mu'annats. Huma qa'imani, huma qa'imatani. Kemudian yang ke-11, yaitu hum. Ya, hum lijam idzukuri al-ghaibina, untuk jamak mudzakkar yang lebih dari ini, ya, lebih dari dua, ya. Jadi kan jamak itu lebih dari dua, laki-laki untuk orang ketiga, ghaibina untuk ghaib, ya, orang ketiga lebih dari dua atau jamak. Hum qaimuna, hum qaimuna, mereka laki-laki berdiri. Kemudian yang ke-12 ada hunna, ini untuk jamak muannas ghaib. Ya, di jam'in inasi ghaib al-ghaibati. Contohnya hunna qaimatun, ada perempuan yang sedang dibicarakan itu, mereka sedang berdiri. Ya, mereka adalah orang yang berdiri. Baik. Kemudian wa idza kana al-mubtada'u, apabila mubtada'nya, ya, ini al-mubtada' ini nanti ini kita bahas nanti di apa? Bab setelahnya ada bab tentang nawasikhul mubtada' wal khabar. Ini kan ada kana, ya. Ada kana yang merusak susunan ini. Aslinya itu al-mubtada'u dhamirun gitu misalnya. Nah, karena ada kana di sini ada perubahan. Nah, nanti akan kita bahas, ya. Insyaallah. Khabarnya kan asalnya ini adalah marfu, tapi karena ada kana dia berubah menjadi mansub. Baik, ala kulli hal kita lanjutkan. Wa idza kana al mubtada'u dhamiran, ketika mubtada'nya itu berupa dhamir. Fa innahu, maka dhamirnya la yakunu illa barizan munfasilan. Maka dhamirnya ini harus harus tampak dan berbentuk apa? Dhamir yang munfasil. Kama ra'aita, seperti yang Anda lihat. Jadi kalau mubtada'nya kata ganti atau dhamir itu harus kelihatan, dan dhamirnya adalah dhamir yang munfasil. Baik, kita lanjutkan ke bab aqsamul khabari. Ya. Kita bisa bagi menjadi dua macam, ya. Khabar ini ada dua macam. Yang pertama, apa di situ? Khabaru qismani mufradun. Yang pertama adalah yang dia mufrad. Mufradun. Mufradun. Kemudian yang kedua adalah ghairu mufradin.
mufradin. Nah, yang mufrad ini simpel ya. Intinya khobarnya ya tidak berupa jumlah, tidak berupa syibhul jumlah. Jadi kalau mufrad ini adalah tunggal, kemudian bukan berupa jumlah, berupa jumlah atau syibhul jumlah. Karena contoh kita lihat, contohnya apa itu? Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Nah, itu mungkin lihat di sini di contoh kita yang pas tadi mubtada ya, ada dua macam, itu ada beberapa atau hampir semua ya. Yang domir itu ya bukan beberapa, bukan hampir semua, tapi beberapa memang itu adalah khobarnya khobar mufrad. Saya nahnu qaimuna, anta fahimun. Ya, antum coba lihat tadi. Ini kita kembali ke contoh-contoh tadi ya. Ini kan sebagian contoh-contohnya adalah khobarnya mufrad. Kalau yang dohir, isim dohir ini contohnya, ini tadi sudah Anda sampaikan, ini bukan mufrad ini. Ini yang bukan mufrad khobarnya. Tapi dia berupa apa? Mudhof ilaih. Kemudian yang nah ini antum lihat ini ada anta fahimun, anti muti'atun ya. Dan seterusnya ini adalah contoh-contoh khobar yang mufrad. Kalau yang ini bukan qaimun biwajibika, ini bukan mufrad. Yang bukan mufrad. Nah, ini contoh-contohnya mayoritas adalah khobarnya mufrad. Ya ini inna qaimatun qaimuna ya musafiratun ya. Adalah contoh-contoh khobar yang berbentuk khobar mufrad alias tunggal. Ini sebenarnya ada di syarahnya ini penjelasannya. Baik, kita sambil baca ini ya. Wa aqulu, dan syarih mengatakan yang qasimu al-khabaru ila qismaini. Khabar ini terbagi menjadi dua. Al-awwalu khabarun mufradun, ya ini khabar mufrad, wa tsani khabarun ghairu mufradun. Wal muradu bil mufradi hunna, bukan hunna ya, hunna. Kalau hunna nanti ceritanya lagi. Wal muradu bil mufradi hunna, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Baik ya. Bukan berupa jumlah di sini bisa kita katakan kalimat atau syabihan bil jumlati, yaitu yang menyerupai kalimat. Ya. Ini contohnya tadi sudah diberikan. Baik ya, semoga jelas. Jadi ini seperti mana yang Anda buatkan tibakan ini, bertunggal, bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah itu kalimat atau yang menyerupai dengan kalimat. Menyerupai kalimat. Wa ghairul mufradi naw'ani. Adapun yang khabar ghairu mufrad itu dibagi menjadi dua. Ya. Yaitu jumlatun berupa kalimat, ya syibhul jumlatin. Yaitu sesuatu yang menyerupai kalimat. Jadi di sini Anda coba bagi jadi dua ya.
Ghairu mufradinnya ini ada dua macam. Yang pertama adalah jumlah. Jumlah. Kemudian yang kedua adalah syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Menyerupai jumlah. Nah, jumlah nanti ada berapa? Kita bagi lagi, kita lihat. Wal jumlah itu nau'ani. Yang jumlahnya ada dua macam. Ya, jumlatun ismiyatun. Kemudian wal jumlatun fi'liyatun. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kita bagi jadi dua lagi. Ya. Ismiyah dan apa? Fi'liyah. Kemudian disebutkan lagi di sini. Adapun jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini definisinya apa? Wal jumlatu al-ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin. Jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Contohnya abuhu karimun. Min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Si khabar abuhu karimun ini adalah jumlah ismiyah. Jadi ini ada mubtada'nya. Kemudian ini khabarnya ini. Abuhu karimun ini khabarnya. Tapi khabarnya ini juga terdiri dari mubtada' dan khabar lagi. Namanya. Jadi yang jumlah ismiyah ini adalah kalimat khabarnya berupa kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar. Jadi mubtada' dan khabar. Muhammadun ini mubtada', khabarnya ini adalah abuhu karimun, tapi abuhu karimun ini adalah mubtada' khabar lagi. Kalau di bahasa Indonesia itu ada semacam kalimat bertingkat gitu. Nah, ini ada kalimat keseluruhan ya, di apa nama predikatnya gitu ya. Itu ada subjek predikat lagi gitu. Mirip-mirip mungkin seperti itu. Ya. Muhammad bapaknya mulia. Ya, abuhu karimun ini menjelaskan Muhammad, kemudian karimun ini adalah menjelaskan abuhu. Wal jumlatu al-fi'liyatu. Sedangkan sekarang kita bahas tentang khabar yang jumlah fi'liyah. Yaitu ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin au na'ibihi. Ya. Kalimat yang tersusun dari fi'il, fa'il atau na'ibul fa'il. Ini adalah kalimat yang tersusun dari fi'il, fi'il dan fa'il atau naibul fa'ilnya, dan fa'il atau jadi kalau fa'ilnya hilang, kemarin kita sudah bahas ya, kalau fa'ilnya hilang itu diganti dengan apa? Naibul fa'il. Ini adalah jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya safaro abuhu. Kata safaro abuhu ini dalam kalimat Muhammadun safaro abuhu ini adalah
khobar jumlah fi'liyah. Ya, ini fi'il madhi kan ini. Fi'il madhi, kemudian ada fa'ilnya. Muhammadun itu bapaknya pergi jauh. Atau bapaknya bepergian. Ini adalah mubtada'nya. Ini adalah khobarnya, ya, safaro abuhu ini. Tapi safaro abuhu ini kita bisa pecah lagi, ya. Ini adalah fi'il. Ini adalah fa'il. Ya, kata kerja, kemudian abuhu ini adalah pelakunya. Contoh yang kedua adalah yudrobu. Kalau kemarin kita sudah bahas, ya, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Fi'il maklum ke fi'il majhul. Yang tadinya kata kerja aktif kita pasifkan. Nah, kalau kita pasifkan yang tadinya maf'ul ini jadi naibun fa'il kan gitu ya. Dan susunannya kemarin di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir untuk fi'il mudhari'. Perubahannya seperti itu. Nanti antum bisa cek rekamannya di pertemuan yang lalu. Kita bisa merojaah lagi di bagi yang sebelumnya tentang naibul fa'il. Ya. Ini bentuknya adalah pasif, ya, majhul, mabni majhul. Kemudian kalau mabni majhul setelahnya ini bukan fa'il tapi naibul fa'il. Ya. Pada kalimat ini Khalidun yudrabu gulamu. Ya. Khalid ini adalah mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya ini adalah satu rangkaian ini. Yudrabu gulamu, budaknya itu dipukul. Kalau kita terjemahkan secara letter lock, ya, Khalidun dipukul. Siapa yang dipukul? Budaknya. Tapi gulamuhu ini adalah posisinya sebagai naibul fa'il, bukan sebagai fa'il. Karena kita nggak tahu kan kemarin, ya, kita nggak tahu yang mukul siapa. Ya. Atau sengaja disembunyikan pelakunya. Atau sudah mafhum ya, selalu mukul budaknya itu siapa kan untuk main. Ya. Fa'in kana al-khabaru jumlatan. Kalau khabarnya ini berbentuk apa? Jumlah. Fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada'. Maka fala budda, maka harus ada apa? Lahu min rabitin. Harus ada baginya itu rabit. Rabit ini adalah sesuatu yang menghubungkan khabarnya. Ya, penghubung, ada penghubung. Yarbituhu yang menghubungkan bil mubtada'i dengan mubtada'. Maksudnya nanti kalau khabarnya jumlah, ya, itu nanti ada sesuatu yang menghubungkan khabarnya ini dengan mubtada'. Imma dhamirun ya'udu ilal mubtada'i, baik yang menghubungkan berupa dhamir ya'udu yang kembali ilal mubtada'i pada mubtada'. Ya. Kama sami'ta, sebagaimana Anda telah dengar. Wa imma ismun isyaratun, bisa juga berupa isim isyarah. Contohnya di sini yang berupa isim isyarah, Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammad inilah, ada isim isyarah di sini. Hadza Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammadun, inilah Muhammad. Hadza ini adalah isim isyarah. Inilah Muhammad iku rajulun karimun.
itu adalah laki-laki yang mulia. Baik ya, ini kalau khabarnya apa? Bentuknya jumlah. Ada dhamir yang kembali atau bisa berupa isim isyarah. Kita lanjut. Wa syibhul jumlati naw'ani aidan. Ya, syibhul jumlahnya ada dua macam. Al-awwal yang pertama al-jaru wal majruru. Yaitu jar majrur. Nahwu fil masjid, di dalam perkataan Aliyun fil masjid, Ali di masjid. Wasani al-dzarfu, bentuknya yang kedua adalah dzaraf. Nahwu fauqal ghusni. Fauqal ghusni bertengger apa? Di atas dahan. Di atas dahan dari suatu kalimat apa iru fauqal ghusni. Burung itu bertengger di atas dahan. Ya. Wa min dzalika ta'lamu anna al-khabara 'ala tafsili khamsatu anwa'in. Jadi kalau diringkas khabar ini ada 5 macam. Ada 5 pembagian, ya. Itu mufradun yang mufrad, jumlatun fi'liyatun jumlah fi'liyah, jumlatun ismiyatun jumlah ismiyah, jar dan majrurnya, wajarun ma'a majrurin, ya. Atau di tempat saya ini wajarun wa majrurun. Kemudian ada yang adalah mudhafun. Jadi kalau kita buat di sini yang syibhul jumlah ini ada 2 juga. Ya. Yaitu al-jaru wal majrur. Al-jar wal majrur. Ya, yang kedua adalah dzaraf. Ini adalah mengenai pembagian apa? Khabar. Baik, ini tentang aqsamul khabar. Kita lanjut ya, ke sesuatu yang merusak mubtada dan khabar pertama. Kita nanti lanjutkan dulu. Ini tampaknya tidak terlalu rumit ya. Nawasikhul mubtada'i wal khabari. Nawasikh ini apa? Jamak ya. Sifat jamak dari apa? Nasikh. Jamak dari nasikhun. Aduh, ini tampaknya ada. Ya, sebentar ini ada sedikit error ini. Nasikhun, jadi nasikhun. Sifat mundal jumuk kan? Isim ghairu munsharif kan? Sama dari nasikhun. Baik, kita lanjutkan. Nawasikhun mubtada'i wal khabari, perusak atau apa namanya? Ya, bisa kita katakan yang merubah mubtada dan khabar, gitu ya. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil ad-dakhilati yang masuk 'alal mubtada'i pada mubtada dan khabar. Wahia salah satu asya'a. Wahia salah satu asya'a. Yaitu ada 3 macam. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Wa dhonantu wa akhwatuha, yaitu dhonantu dan saudara-saudaranya. Wa aqulu syarih mengatakan, qad arafta, Anda telah mengetahui, annal mubtada'a wal khabara, sesungguhnya bahwasanya mubtada' dan khabar itu marfu'ani, keduanya aslinya dibaca apa? Marfu'. Keduanya ada isim marfu'. Ya, mubtada' dan khabar itu
hukum asalnya dibacanya di sini marfu. Wa alam, ketahuilah, annahu qad yadkhulu, terkadang ini qad masuk kepada fi'il apa? Mudhari', berarti diartikan apa? Terkadang, bukan ditaukidkan ya, tapi di sini terkadang. Annahu qad yadkhulu, terkadang masuk alaihima, kepada keduanya, maksudnya himanya kepada mubtada' dan khabar. Ahadul awamili al-lafziyati, salah satu dari amil lafziyah. Kemarin amil ya, kita sudah jelaskan amil ada dua ya. Ada amil lafziyah, ya. Lafzi, aduh ini apa ya, enggak terlalu jelas ini di catatannya. Atau ada yang kedua adalah maknawi ya, maknawi. Ini enggak jelas nanti atau kalau mau catat lagi cek di pertemuan sebelumnya. Amil adalah amil lafzi, amil maknawi. Nah di sini yang kita bahas adalah amil lafziyah. Amilnya berupa lafaz, kan ini kelihatan lafaz ini. Ya. Kana, anna, inna, zonantu. Maka fayughayyiru fa'ala yufa'ilu ya. Fayughayyiru, maka berubah. Maka mengalami perubahan. Atau maka mengubah i'rabahuma, i'rab keduanya. Jadi ini i'rabahuma ini adalah maf'ul bih. Maka yang mengubah siapa? Amil tadi, salah satu amil ini. Jadi fa'ilnya dari yughayyiru, nah ini adalah ahadil awamil. Dan maf'ul bihnya adalah i'rabahuma. Wa hadhihi al-awamilu allati tadkhulu 'alayhima ghayyiru i'rabahuma. Maka amil ini tadi ya, akan mengubah i'rab dari mubtada' dan khabar. Ba'da tattabu'i kalamil arabi al-mawthuqi bihi, setelah menelusuri ucapan-ucapan orang Arab yang mawthuq, yang terpercaya. Maka ini amilnya ini ada 3 macam. Jadi setelah ulama nahwu ini menelusuri, ternyata ada 3 macam ya amil yang merusak atau yang mengubah ketika masuk pada mubtada' dan khabar, merubah mubtada' dan khabar, mengubah i'rabnya. Al-qismu al-awwalu, pembagian yang atau jenis yang pertama ya, yaitu yarfa'u, ini tadi bacanya yarfa'u ya. Yarfa'u al-mubtada'a, merafa'kan mubtada' wa yansibu al-khabar, dan menasabkan khabar. Wa dzalika kana wa akhwatuhu, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya. Wa hadzal qismu, adapun pada pembagian ini, kullu af'alun, semuanya ini adalah fi'il ya. Ini semuanya adalah fi'il. Kana dan saudara-saudaranya maksudnya yang fi'il. Kana dan konco-konconya itu adalah fi'il. Contohnya adalah kana al-jawu sofian. Udara, al-jawu udara, sofian seger. Artinya kan al-jawu sofiyun. Karena ada kana jadinya khobarnya ini berubah. Pada jenis yang pertama dia mubtada'nya ini rafa, kemudian khobarnya menjadi nasab. Tapi di sini mubtada'nya sudah bukan mubtada' lagi kita sebutnya. Tapi apa? Isim dari kana. Ya. Isim dari kana. Di al-jawu ini bukan mubtada' lagi, tapi isim dari kana. Yang pada asalnya dia adalah mubtada' gitu. Karena al-jawu sofiyun, nah itu berarti mubtada' khobar. Tapi setelah masukkan kana, al-jawunya dia adalah isim dari kana.
Qismu tsani pembagian yang kedua. Yang sibuk mubtada wa yarfa'u khabaro. Yang kedua kebalik. Ya, khabarnya kita kofa, tapi mubtada'nya dibaca apa? Nasab. Maka saat awal. Jadi ini kebalikan dari yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Apa itu? Wa dzalika inna wa akhwatuha, yaitu inna dan konco-konconya. Wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Pada pembagian ini semuanya, yaitu inna dan konco-konconya ini adalah apa? Huruf semua. Nahwu contohnya innallaha azizun hakimun. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Nah ini khabarnya ada dua macam. Azizun dan hakimun. Artinya apa? Allahu azizun hakimun. Allahu azizun hakimun. Allah ini mubtada. Azizun khabar, hakimun juga khabar. Tapi kemasukan inna, maka rusak tadi yang tadinya berubah. Maka berubah. Yang tadinya rafa, isim mubtada'nya di sini menjadi nasab. Dan sekarang ini menjadi isim dari inna. Bukan mubtada' lagi. Wal qismu tsalits, yaitu pembagian yang ketiga. Yang sibul mubtada wal khabar jami'an. Nah, keduanya ini jadi dinasabkan. Ya, jadi keduanya dinasabkan. Yaitu kata dhanantu wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Pada bagian ini semuanya adalah fi'il. Contoh, dhanantu as-sadiqa akhon. Aku menganggap sahabat itu ya, adalah saudara. Jadi zona ini ya, ini adalah fi'il ya. Zona dan akhwatnya adalah fi'il yang dia membutuhkan dua maf'ul. Jadi ini adalah fi'il yang butuh dua maf'ul. Ini anak nggak tulis ya, karena kalau ditulis agak kacau. Nah kan? Fi'il yang butuh dua maf'ul. Yang butuh dua maf'ul, itulah ya nanti antum ingat asli. Jadi ini as-sadiqa akhon, ini adalah maf'ul bih dari fi'il dhanna. Yang tadinya aslinya adalah as-sadiqu akhun. Sahabat itu adalah saudara. Tapi karena kemasukan dhanna, namanya adalah dhanantu, aku menganggap, maka yang tadinya as-sadiqu ya, dia menjadi isim yang dibaca nasab as-sadiqa. Yang tadinya akhun menjadi akhon. Waktu sama dan dinamakan hadhil awamilu. Amin-amin ini tadi, maksudnya amin-amin yang tiga ini ya. Baik kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan sini dhanna wa akhwatuha. Ini dikatakan an-nawasikha. Waktu sama dan dinamakan ini tusamma, ini adalah fi'il mabni majhul yang setelahnya ini berarti naibul fa'il ya. Waktu sama hadhil awamil. Amil-amil ini tadi apa dinamakan dengan ini maf'ul. An-nawasikha, yaitu yang menghapus atau yang menghapus, lebih tepatnya menghapus. Nasih kan menghapus. Li'annaha, karena sesungguhnya hanya kembali ke sana. Amil-amil tadi, hadhil awamil itu nasakhat, menghapus hukmal mubtada'i wal khabar, hukum mubtada' dan khabar. Yang aslinya mubtada' khabar itu adalah marfu'. Karena kemasukan amil-amil ini, maka marfu'nya bisa jadi ya, tidak berlaku lagi. Ai ghayyarathu, yaitu mengubah
wajadadat dan memperbarui atau memperlakukan hukum baru, memperbarui lahu bagi mubtada dan khabar hukman akhar, hukum yang lain, ya kan? Ghaira hukmihima al-awwal, selain dari hukum yang awal. Hukum awalnya itu marfu karena kemasukan awamil, ya, amil awamil an-nasikh an-nawasikh gitu ya. Di sini atau an-nawasikh gitu ya, masukan amil atau masukan an-nawasikh, maka yang perlu adalah hukum baru yang berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Hukum yang pertama yaitu marfu. Baik ya, semoga jelas ini insyaallah materinya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah cukup banyak menyelesaikan bab tentang mubtada, pembagian mubtada, ya, ada dua macam tadi, dhamir dan dhohir. Kemudian pembagian khobar, ada khobar jumlah dan ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada jumlah dan sifat jumlah. Kemudian hari ini yang terakhir adalah membahas tentang amil-amil yang menghapus hukum asal dari mubtada dan khobar. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Ini akhiri sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.